Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hari ini diberikan kelancaran. Amin. Hah? Jam berapa nih? Waduh, udah jam 5:30. Loh, mau kemana kamu nak? Ke sekolah bu. Kan sekarang jam 5:30 sore. Nah, pernahkah kamu mengalami kejadian tersebut? Waktu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Dengan mengetahui waktu, kita bisa mengatur jadwal. Kapan kita harus makan, pergi ke sekolah, kapan waktunya tidur, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Apa kamu tahu apa saja alat yang bisa kita pakai untuk mengetahui waktu atau menghitung waktu? Kamu pasti tidak asing dengan jam dinding. Ada stopwatch manual dan digital, dan ini adalah jam pasir. Dan juga ada kalender. Di kelas 3, kamu juga sudah mempelajari hubungan antar satuan waktu, seperti detik, menit, dan jam. Satu hari terdiri dari 24 jam. Selama apakah 24 jam itu? Itu seperti saat kamu melihat matahari terbit di pagi hari dan melihatnya kembali keesokan harinya. 1 jam terdiri dari 60 menit. Nah, hal itu terjadi saat jarum jam yang panjang mengarah ke angka 12 dan kembali ke angka 12 lagi. Satu menit terdiri dari 60 detik atau 60 second. Lalu, 1 jam terdiri dari berapa second? Hayo. Ya, berarti 60 dikali 60 sama dengan 3.600 second. Artinya 1 jam terdiri dari 3.600 second. Kita masuk ke pembahasan hubungan antar satuan waktu. Perhatikan waktu yang Ani lewati untuk berangkat dari Jakarta ke Tangerang. Ini waktu Ani berangkat dan ini waktu Ani tiba di Tangerang. Pertanyaannya, berapa menit yang Ani butuhkan untuk sampai ke Tangerang? Kita perlu menghitung dulu berapa lama Ani pergi menuju Tangerang. Berarti lama perjalanan sama dengan waktu sampai dikurang waktu berangkat. Ani tiba pukul 3, dikurang pukul 1 saat Ani berangkat. 3 dikurang 1 artinya Ani membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai ke Tangerang. Tadi kita sudah mengetahui bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Bagaimana kalau 2 jam? Ya, betul. 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Mudah bukan? Ini adalah jadwal kegiatan Anya di hari Sabtu. Kegiatannya antara lain menonton TV, membantu ibu di dapur, makan, dan tidur siang. Yuk, coba jawab soal-soal ini. 1. Berapa detik yang Ani luangkan untuk membantu ibu? 2. Berapa jam Anya tidur siang? 3. Berapa menit yang Anya habiskan untuk menonton televisi? Nah, kerjakan itu di buku latihan ya. Next, kita membahas hubungan antar satuan panjang. Jarak rumah Hiro ke tempat les cukup dekat, yaitu 48 meter. Ia berlari karena hampir terlambat. Jika diubah menjadi sentimeter, berapa jarak rumah Hiro ke tempat les? Sama dengan titik-titik sentimeter.
Di sini, Ibu membuat tabel konversi satuan panjang atau perubahan satuan panjang. Mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, dan milimeter. Tadi tempat les Hiro berjarak 48 meter. Maka kita tuliskan 48 di kolom meter. Ini akan kita ubah menjadi sentimeter. Nih di kolom yang ini nih. Maka kita bisa mengisikan angka 0 sampai ke kolom sentimeter. Nah, didapatkan bahwa 48 meter sama dengan 4.800 cm. Cobalah juga mengubah satuan panjang lain. 5 km menjadi meter, 29 dekameter menjadi meter, 25 cm menjadi milimeter, dan 94 hektometer menjadi kilometer. Kamu bisa cek video Ibu yang muncul di pojok kanan atas ini setelah kamu menonton video ini. Kembali lagi, maka jarak rumah Hiro ke tempat les yaitu 4.800 cm. Saatnya kita membahas tentang hubungan antara waktu dan jarak. Bagaimana hubungan mereka? Apakah baik-baik saja? Hiro lagi. Wah, ternyata dalam waktu 1 menit, les akan segera dimulai. Berapa kecepatan lari Hiro supaya sampai ke tempat les tepat waktu? Atau seberapa cepat sih harusnya Hiro berlari? Kamu pasti tidak asing melihat gambar di sisi kiri ini. Ya, itu ada di kendaraan motor atau mobil. Namanya adalah speedometer, yaitu alat untuk mengukur kecepatan. Kecepatan merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tertentu. Di kasusnya Hiro, kita bisa mengetahui 2 hal. Jarak yang harus ditempuh Hiro yaitu 4.800 cm. Waktu yang tersisa hanya 1 menit atau 60 second. Yang perlu kita ketahui, secepat apa Hiro harus berlari? Kecepatan dicari dengan membagi jarak dengan waktu. Berarti 4.800 dibagi 60 second. Yaitu, ya betul, 80 cm per second. Atau bisa ditulis seperti ini. Ini artinya dalam 1 detik, Hiro harus menempuh 80 cm. Cukup mudah kan? Yuk kita dengarkan kembali contoh soal yang lain agar kamu lebih mengerti. Ayah menempuh perjalanan selama 15 menit menuju pom bensin. Jarak yang ditempuh ayah yaitu 1,8 km. Dari cerita ayah kita bisa mengetahui 2 hal. Jarak yang ayah tempuh yaitu 1,8 km atau sama dengan 1.800 meter. Waktu yang ayah butuhkan untuk sampai ke pom bensin yaitu 15 menit atau 900 second. Yang perlu kita ketahui, berapa kecepatan mobil ayah saat pergi ke pom bensin? Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. 1.800 meter dibagi 900 second. Anggap saja tidak ada angka nolnya, maka 18 dibagi 9. Ya, betul, 2 meter per second. Artinya dalam 1 detik atau dalam 1 second, mobil ayah bergerak sejauh 2 meter. Nah, anak-anak, perhatikanlah piramida jarak, kecepatan, dan waktu yang Ibu buat. Kecepatan dapat dicari dengan jarak dibagi waktu.
Saat mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Sedangkan jika ingin mencari jarak, maka kamu tinggal mengalihkan kecepatan dengan waktu. Tapi untuk pembelajaran hari ini, kita hanya fokus mencari kecepatan ya. Di pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari yang lainnya. Oh iya, anak-anak bisa cek video ini untuk mengetahui cara merubah satuan panjang dengan menggunakan tabel. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi ya anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye!